Halo teman-teman, saya Siti Nurjana. Di sini saya akan membahas mengenai circle pertemanan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu circle pertemanan? Terus, tahu nggak apa dampak dari adanya circle pertemanan itu? Nah, untuk membahas lebih lanjut, tonton videonya sampai akhir ya. Check it out! Circle pertemanan adalah kelompok pertemanan atau kumpulan pertemanan yang terbatas. Circle pertemanan ini biasanya memiliki kesamaan di antara orang-orang di dalamnya. Kesamaan-kesamaan tersebut bisa berupa kesamaan dalam hobi, kesukaan, humor, atau yang sebagainya. Lalu, memiliki circle pertemanan itu bisa bermanfaat loh buat kita. Manfaat yang pertama adalah dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa kita bisa melakukan banyak hal dengan teman terdekat kita. Lalu yang kedua adalah mendapatkan wawasan baru. Karena dalam pertemanan itu kita bisa berbagi wawasan yang kita ketahui dan bisa mendapatkan wawasan yang belum kita ketahui. Yang ketiga adalah menuangkan perasaan serta opini. Dalam hal ini, antar anggota bisa mengungkapkan segala opini dan perasaannya kepada anggota pertemanan yang lainnya. Yang keempat adalah membangun relasi yang luas. Relasi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, entah kehidupan karir kita nanti dan kehidupan lainnya yang dimana relasi itu sangat mempermudah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah dapat membuat individu produktif untuk mencapai tujuan. Teman terdekat itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Maka dalam hal ini, memiliki teman yang produktif dapat mendorong kita untuk melakukan kegiatan atau mencapai tujuan kita dengan produktif juga. Tapi terkadang circle juga bisa berdampak negatif loh buat kita. Dampak negatif yang pertama adalah susah menyambut orang yang tidak mempunyai kecocokan. Hal ini tentu menjadi suatu masalah jika kita terlalu berpusat kepada circle pertemanan kita, sehingga membuat kita akan sulit berkembang dalam lingkup sosial. Yang kedua adalah tertutup untuk orang lain yang tidak terhitung bagian kelompok. Tertutup kepada orang lain yang bukan bagian kelompok membuat kita menjadi sempit dalam hal relasi. Lalu yang ketiga adalah timbulnya kompetisi antar anggota kelompok. Karena tidak jarang dalam circle pertemanan itu malah menjadi ajang menang kalah. Nah, dalam hal ini seharusnya setiap antar anggota kelompok saling mendukung terhadap segala pencapaian anggota kelompok lainnya. Yang keempat adalah dapat kehilangan jati diri. Untuk memenuhi beberapa ekspektasi dari anggota kelompok, seringkali anggota kelompok tersebut mengubah dirinya demi memenuhi apa yang diekspektasikan anggota kelompok lainnya, sehingga ia kehilangan jati dirinya seperti apa. Yang kelima adalah dapat melupakan kewajiban sebagai manusia. Seperti yang kita tahu bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Jadi, jika kita salah dalam memilih circle pertemanan, itu akan membuat kita lupa akan kewajiban kita, entah sebagai seorang hamba, warga negara, bahkan sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah mampu mengubah gaya hidup seseorang. Ajakan untuk hedonisme seringkali muncul di kalangan pertemanan remaja. Keinginan untuk mendapatkan serta menjadi pusat perhatian adalah pemicunya. Untuk itu, kita harus pandai dalam memilih circle pertemanan. Beberapa saran dalam memilih circle pertemanan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih teman yang mampu menghargai segala keadaan kamu. Yang kedua, pilih teman yang membuat kamu tidak melupakan kewajiban. Yang ketiga, pilih teman yang membuat kamu berkembang.